Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggun Aulia Ramadhani dengan NIM 2503150 kelas 1D Universitas Bama Daslawi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tugas mata kuliah promosi kesehatan dan pendidikan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan mengenai konsep diabetes mellitus kepada pasien penderita diabetes mellitus tipe 2. So, without further ado, let's begin. Permisi. Silakan masuk dan duduk, Sus. Baik, Bu. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Apakah benar saya berbicara dengan Ibu Suryani, usia 52 tahun? Pagi, Sus. Iya, benar, Sus. Baik, Bu. Perkenalkan, saya perawat Anggun dari Puskesmas. Hari ini saya melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan mengenai diabetes mellitus sesuai dengan hasil pemeriksaan Ibu di Puskesmas beberapa waktu yang lalu. Apakah Ibu bersedia untuk meluangkan waktunya sekitar 60 menit? Iya, saya bersedia, Sus. Baik, Ibu, terima kasih. Sebelum kita mulai, bagaimana ya kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, hanya saja masih sering haus dan sering buang air kecil. Baik, Ibu, semoga setelah penyuluhan ini diharapkan Ibu dapat mengetahui tentang penyakit yang Ibu alami. Kemudian sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Apa yang Ibu ketahui mengenai penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula? Yang saya tahu cuma gula darahnya tinggi, Sus. Saya belum tahu penyebabnya. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Tujuan penyuluhan hari ini adalah agar Ibu dapat memahami tentang apa itu penyakit diabetes mellitus, faktor resikonya, penyebabnya, kemudian tanda dan gejalanya, komplikasi, serta penanganan dan perawatannya. Apabila selama sesi penyuluhan berlangsung ada hal yang ingin Ibu tanyakan, bisa ditanyakan langsung ya, Bu. Baik, Sus. Saya persiapkan dulu ya, Bu, medianya. Ini juga ada buklet yang bisa dibaca selama proses penyuluhan. Baik, Bu, saya mulai ya. Untuk yang pertama, itu ada pengertian diabetes mellitus. Jadi, diabetes mellitus itu adalah penyakit yang mengakibatkan suatu keadaan tubuh tidak dapat menghasilkan hormon insulin sesuai kebutuhan atau tubuh tidak dapat memanfaatkannya secara optimal. Sehingga ini dapat mengakibatkan lonjakan kadar gula darah di dalam tubuh itu melebihi batas normal. Selanjutnya ada jenis-jenis diabetes mellitus. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe yang pertama. Ini tuh terjadi ketika sistem kekebalan tubuh itu merusak sel sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan baik. Hal ini tuh biasanya penderitanya itu biasanya memerlukan insulin seumur hidup. Yang kedua itu ada diabetes mellitus tipe 2. Ini yang terjadi pada ibu saat ini, yaitu terjadi ketika tubuh itu tidak efektif menggunakan insulin atau produksi insulinnya itu tidak mencukupi. Dan ini itu merupakan jenis yang paling sering ditemukan pada orang-orang. Kemudian yang terakhir itu ada diabetes mellitus tipe gestasional. Diabetes jenis ini tuh terjadi pada ibu hamil. Selanjutnya pada ibu, hasil pemeriksaan gula darah sewaktu pas kemarin periksa di puskesmas itu sebesar 312 mg per desiliter. Sehingga dokter itu mendiagnosis bahwa ibu itu mengalami diabetes mellitus tipe 2. Artinya, gula yang berasal dari makanan itu tidak bisa dimanfaatkan tubuh dengan baik sebagai sumber tenaga. Akibatnya itu gula tersebut menumpuk di dalam darah sehingga kadar gula darah itu menjadi tinggi. Apakah sampai sini bisa dipahami, Bu? Ya, Sus. Kita lanjut ya, Bu. Selanjutnya ada faktor resiko diabetes mellitus. Itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang tidak dapat dihindari dan juga yang dapat dihindari. Untuk yang tidak dapat dihindari itu ada riwayat keluarga. Keluarga dengan riwayat diabetes mellitus itu keturunannya dapat
mempunyai resiko diabetes juga. Selanjutnya ada usia. Orang yang berusia lebih dari 45 tahun itu justru rentan terkena diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga ada ras atau etnik. Biasanya suku Indian di Amerika itu biasanya mempunyai risiko yang lebih besar terkena diabetes mellitus tipe 2. Kemudian ada DM pada kehamilan. Ibu hamil kan biasanya sering menambah konsumsi makanan tuh. Itu juga rentan terkena diabetes mellitus. Selanjutnya untuk faktor resiko diabetes mellitus yang dapat dihindari itu yang pertama ada BB berlebih atau obesitas. Orang dengan berat badan berlebih, terutama obesitas, itu justru rentan terkena diabetes mellitus tipe yang kedua, Bu. Selanjutnya ada faktor aktivitas fisik yang kurang. Kalau gaya hidup orang itu tidak sehat, justru dapat memungkinkan adanya resiko diabetes mellitus. Selanjutnya ada pola makan yang tidak sehat. Pola makan orang yang buruk seperti sering minum minuman manis ataupun makanan yang tinggi lemak itu tuh justru rentan terkena diabetesnya, Bu. Kemudian untuk yang terakhir kondisi kesehatan lainnya, contohnya itu seperti kayak hipertensi dan kolesterol itu dapat meningkatkan resiko diabetes mellitus, Bu. Selanjutnya saya ingin bertanya, Bu, kalau boleh tahu, apakah Ibu sering mengonsumsi makanan atau minuman yang manis? Iya, Sus. Hampir tiap hari saya minum teh manis. Baik, Bu, mulai sekarang saran saya sebaiknya dikurangi ya untuk konsumsi makanan yang manis supaya gula darah itu dapat terkontrol dengan baik. Saya lanjut ya, Bu. Selanjutnya ada penyebab diabetes mellitus. Yang pertama itu adalah sekresi insulin oleh pankreas yang kurang. Menurunnya sekresi insulin itu dapat menyebabkan gula darah di tubuh itu dapat meningkat. Kemudian yang kedua itu ada respon reseptor terhadap insulin itu kurang efektif. Akibat menurunnya insulin pada jaringan lemak, otot, ataupun hati, itu tuh dapat terjadinya penurunan penggunaan glukosa atau gula sehingga kadar gula darah di dalam tubuh itu dapat meningkat. Kemudian yang ketiga itu adanya resistensi insulin yang berat. Resistensi atau menurunnya insulin pada penderita diabetes mellitus itu dapat memicu produksi gula darah dalam tubuh itu menjadi meningkat. Melihat kondisi ibu yang sering makan makanan manis ataupun jarang berolahraga, itu dapat membuat kerja insulin dalam tubuh itu kurang efektif, Bu. Akibatnya itu kadar gula darah di dalam tubuh itu menjadi meningkat dan menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Baik, saya lanjut ya, Bu. Selanjutnya ada tanda dan gejala diabetes mellitus. Yang pertama itu ada polydipsia, yaitu rasa haus yang berlebihan dan terus-menerus pada seseorang. Kemudian selanjutnya ada poliuria, yaitu kondisi di mana seseorang ingin buang air kecil secara terus-menerus, Bu. Kemudian yang ketiga ada polifagia, adalah rasa lapar yang ekstrim dan berlebihan pada seseorang. Kemudian selanjutnya ada BB turun drastis. Kebanyakan penderita diabetes itu akan mengalami penurunan berat badan dan seringkali itu penurunannya itu tidak disadari. Kalau gejala lain itu seperti ada lemah dan mudah lelah, kemudian merasa gatal, kemudian kesemutan atau mati rasa. Selanjutnya ada luka yang lama sembuhnya, kemudian mudah mengalami infeksi, selanjutnya ada mata kabur, kemudian disfungsi ereksi pada pria, dan gatal pada area kelamin wanita. Dari gejala tersebut, gejala apa yang Ibu alami? Saya sering haus, sering buang air kecil, cepat capek, dan berat badan saya turun, Sus. Oke, baik, Bu. Gejala itu memang khas merupakan gejala diabetes mellitus, Bu. Baik, saya lanjut ya, Bu. Selanjutnya ada komplikasi diabetes mellitus. Yang pertama itu ada penyakit kardiovaskular. Contohnya itu seperti risiko penyakit jantung koroner dan stroke. Kemudian ada gangguan ginjal. Selanjutnya ada gangguan mata. Contohnya itu seperti penglihatan kabur. Dan yang terakhir ada neuropati diabetik.
Contohnya itu seperti luka yang lama sembuhnya, Bu. Berarti penyakit ini harus benar-benar jaga agar tidak terjadi komplikasi ya, Sus? Betul sekali, Bu. Dengan pengobatan dan pola hidup yang sehat, komplikasi tersebut itu dapat dicegah. Kemudian yang selanjutnya ada penata laksanaan diabetes mellitus. Yang pertama itu ada pengaturan pola makan. Ibu, pola makannya itu harus dijaga secara teratur ya, seperti memperbanyak sayur, buah, dan makanan berserat. Kemudian ada aktivitas fisik yang teratur, contohnya itu kayak sering berjalan kaki, Bu, senam, ataupun bersepeda. Kemudian yang ketiga ada menjaga BB atau berat badan agar tetap ideal. Selanjutnya ada rutin mengecek gula darah. Ibu bisa rutin mengeceknya di puskesmas ya, Bu. Kemudian yang terakhir itu ada menerapkan gaya hidup sehat. Contohnya itu seperti istirahat yang cukup, mengelola stres, dan tidak merokok. Apakah dari cara-cara yang sudah saya sebutkan itu Ibu merasa kesulitan? Mungkin saya agak sulit mengurangi minuman manis. Tidak apa-apa, Bu. Ibu bisa mulai menguranginya sedikit demi sedikit. Contohnya itu seperti teh manis, kalau gulanya 2 sendok, itu bisa dikurangi menjadi 1 sendok, Bu. Baik, Bu, sebagai penutup materi, dapat saya simpulkan bahwa diabetes mellitus itu dapat dikendalikan apabila Ibu menerapkan pola hidup yang sehat, rutin memeriksa kadar gula darah, serta mengikuti pengobatan sesuai anjuran dari dokter. Dengan begitu, resiko terjadinya komplikasi itu dapat diminimalkan. Baik, Bu, sebelum kita akhiri, saya ingin mengetes sejauh mana pemahaman Ibu. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah penyakit ketika kadar gula darah tinggi karena insulin tidak cukup atau tidak bekerja dengan baik. Betul, Bu. Kemudian boleh Ibu sebutkan apa saja 2 faktor resiko diabetes mellitus? Kurang olahraga dan sering minum yang manis. Benar, Bu. Kalau boleh tahu apa saja gejalanya? Sering haus, sering buang air kecil, mudah lapar, mudah lelah, dan berat badan turun. Bagus sekali, Bu. Kemudian, bagaimana cara mengendalikan diabetes mellitus? Mengatur pola makan, olahraga, menjaga berat badan, rutin cek gula darah, dan minum obat sesuai anjuran dokter. Alhamdulillah, Bu. Jawaban Ibu semua sudah tepat. Baik, Bu, penyuluhan hari ini itu sudah selesai. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan Ibu dapat menerapkan apa yang kita bahas tadi supaya gula darah Ibu dapat terkontrol. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Gak ada, Sus. Makasih atas penjelasannya. Baik, Bu, sama-sama. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya, Bu. Ini ada leaflet yang bisa Ibu baca nanti. Saya izin pamit terlebih dahulu ya, Bu. Iya, Sus. Mari, Bu. Nanti kelas.